Oke, jumpa lagi di materi kali ini. Kita akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi. Nah, kita membahas modul inventory. Ya. Apa itu inventory dan seperti apa wujudnya? Nah, mari kita bahas ya. Jadi inventory ini krusial ya di perusahaan ya, di perusahaan karena di inventory ini kaitannya dengan usaha dagang ya. Jadi urusannya sama penambahan stok, pengurangan stok. Nah, di sistem informasi bagaimana hubungan antara penambahan dan pengurangan stok. Apa yang terjadi? Nah, jadi kita bahas dari awal start. Nah, jadi sistem itu harus tahu ya. Nah, jadi sistem kan digerakkan oleh user ya, pengguna. Pengguna harus tahu dulu nih, mau merubah stok, menambah atau mengurang. Nah, ya, mau menambah atau mengurang. Nah, jika mau menambah, ya, alurnya lewat yang sini, sebelah kiri ini. Ya. Jika mau menambah stok, transaksi untuk penambahan stok atau transaksi yang berkaitan dengan penambahan stok diproses. Ya, nanti ada, jangan khawatir. Transaksi penambahan stok itu apa saja? Nanti ada detailnya ya. Ya. Kemudian setelah diproses penambahan transaksi ya, proses transaksi penambahan stok, kemudian yang berikutnya adalah melakukan input record di kartu stok. Nah, jadi kalau biasanya secara manual tulis di kertas ya atau di kartu, tulisi barang bertambah, barang A bertambah sekian. Nah, jadi saldo akhirnya sekian. Nah, ini kalau di manual ya. Kalau di komputer bagaimana? Nambahnya pakai komputer. Tambah ketik. Nah, kemudian setelah di kartu stok recordnya bertambah, ya, update jumlah barang di stok on hand. Ya, update. Maksudnya update-nya apa nih? Kartu stok dan stok on hand. Jadi kalau di kartu stok itu kita melihat pergerakan barang. Barang A ini bertambahnya tanggal berapa, berkurangnya kapan ya. Saldonya waktu itu berapa, historinya ada di sini. Tapi kalau stok on hand ini ya berbicara barang A sekarang stoknya berapa. Nah, stoknya sisa berapa. Ya. Kenapa kok itu penting? Itu akan bisa menjadi kontrol. Ya. Kontrol di sistem. Ya. Misalkan nih, stok on hand-nya 0 barang A. Lah kok bisa dijual? Kan enggak mungkin. Ya, kontrolnya di situ. Ya. Oke, itu untuk penambahan stok. Nah, kemudian ada bagian yang hubungannya dengan pengurangan stok. Nah, bagian yang pengurangan stok itu hampir sama. Nah, cuma bedanya kalau yang tadi menambah, kalau yang ini sekarang berkurang ya. Jadi ada transaksi-transaksi nanti yang gunanya untuk mengurangi stok. Nah, transaksinya apa? Nanti juga akan kita bahas ya. Nah, kemudian setelah proses transaksi pengurangan stok ya, kemudian hampir sama dengan penambahan ya, di kartu stok barangnya dikurangkan. Nah, dikurangkan tapi dicatat. Nah, kalau tadi kan barang A tambah, kalau di sini barang A berkurang alias keluar. Nah, ya, keluar. Kemudian saldonya berapa? Kemudian yang terakhir update jumlah barang di stok on hand. Sekarang barangnya A jumlahnya berapa? Nah, selesai. Nah, jadi itu gambaran singkat mengenai inventory. Kapan nambahnya, kapan ngurangnya tergantung kita mau apa. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja transaksi yang termasuk dalam golongan menambah. Ya. Ya. Ini beberapa transaksi, proses transaksi ada banyak ya yang bisa untuk menambah stok. Nah, yang pertama penerimaan barang. Ya, penerimaan barang ya. Betul ya. Jadi kalau menerima barang harusnya stok bertambah. Nah, kalau menerima malah
stoknya berkurang, nah sistemnya bagaimana itu. Nah, kemudian di rumah sakit ada retur resep dari pasien atau pasien alergi, obatnya dikembalikan. Mungkin ada yang bisa, ada yang enggak ya. Nah, misalkan bisa, stoknya bertambah. Nah, kemudian ada pembatalan pemakaian obat alkes. Itu maksudnya gimana? Misalkan ada tenaga medis yang mengambil Genskun atau jarum suntik untuk menyuntik, tapi di lapangan tidak jadi, ya sudah dikembalikan. Padahal sudah terlanjur di billing, sudah terlanjur di input, sudah dibatalkan. Kalau dibatalkan kan stoknya kembali seperti awal karena tidak dipakai. Nah, kemudian yang terakhir transaksi stok opnam. Ya, stok opnam khususnya penambahan stok. Ya. Jadi ini ya 4 kota ini mewakili dari 1 kota ini. Nah, ini kalau dibedah lagi isinya masih banyak ini. Nah, kemudian setelah lewat jalur mana? Kemudian lewat jalur penerimaan, retur atau stok opnam, kemudian jangan lupa di kartu stok ditambahkan recordnya. Dan yang terakhir stok on hand di update. Nah, selesai. Ini untuk penambahan stok. Nah, sekarang kita lanjut ke pengurangan stok. Nah, sekarang kalau pengurangan stok, kemana aja sih? Proses apa saja yang berhubungan dalam pengurangan stok ini? Apa saja sih transaksinya yang termasuk di dalam proses pengurangan stok ini? Ya. Kebalikannya kalau retur resep, ya ada pemberian resep pada pasien. Nah, ini jelas akan mengurangi stok nih di rumah sakit. Nah, kemudian kalau tadi obat alkesnya tidak jadi dipakai, sekarang jadi jelas mengurangi. Nah, kemudian stok opnam ya bisa untuk mengurangi stok juga. Nah, terus kalau sudah ya seperti tadi di kartu stok di input. Nah, inputnya bukan penambahan ya tapi pengurangan ya. Insert data tapi jumlahnya nanti berkurang. Setelah itu sama update stok on hand jumlah berkurang ya. Jadi gitu mengenai alursia inventory pengurangan stok ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung saja di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.